Maka oleh karenanya bak majlis yang berbahagianya insya-Allah tiada katanya akan dapelajari bacut tentang pengalaman Rasulullah dalam hal berdagang. Bagaimana tema dengku karena orangnya lentuan malamnya lentuan merempok langsung dengan para pedagang. Menyoli ke lentuan mungkin menteri, pejabat, maka tema ini mengenai pejabat. Menyoli ke lentuan jamaah lentuannya santri, maka sungguh tema lentuan mengenai tentang santri. Jadi alhamdulillah nyo alun salutan dengan awak birun maka menang karena kitanya nak komunitas pedagang yang pegat bud. Dan rasanya sabuh rahmat Allah. Karena Allah kalau nak pergerakkan hati roh mandum abang-abang lentuan, ayah-ayah lentuan untuk pegat sabuh majlis yang hana majlis paling mulia di dunianya melainkan majlis ta'lim ilmu pengetahuan agama. Maka janji Rasulullah man salaka tariqan fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. So mantong yang mohon pegat bud duk katanya dina malamnya katanya tak dengar bud Rasulullah menjanjikan sahalallahu tariqan ila jannah tengok wate katanya karu di atas di umul mahsyar Allah akan memberikan jalan menuju surga. Katanya mandum insya-Allah pasti akan mati. Apa mungkin saya duluan yang mati? Apa mungkin ayah-ayah duluan yang mati? Atau mungkin ibu-ibu duluan yang mati? Pertanyaannya kalau sudah mati mau ke mana? Kemudian dua. Kalau sudah mati pilihannya dua. Yang pertama baik, yang kedua buruk. Kemudian nak pilih lain sang hana lagi. Menyuka mati kitanya hana pu harap deh ya Allah ya Tuhanku nepu balik long kamu kena jakbut memang ilun panitia paket majlis taklim pekan tapi lo hantam jak betul benar. Nah payah dalake ya Allah nepu balik long kamu ya Allah. Maka oleh karenanya sabuh kebahagiaan pribadi ilun tuan malamnya ilun tuan lo merumpok urung-urung yang insya-Allah dirahmati oleh Allah karena jara urang pegat pengajian bak tengah pekan. Ilung kira dalam fikiran lu meno sang dalam musalla. Musalla pat musalla. Mari tanya bak panitia di pat musalla. Di pat balik. Hana bak balik ya buya bak tengah lu pekan. Alhamdulillah Rasulullah menjanjikan sahalallahu tariqan ila jannah. So yang na pegat pengajian insya-Allah tengah katanya akan ditunjukkan jalan menuju ke surga. Yang tahu yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi ajnihataha li talabil ilmi. So yang pegat bud ijak malaikat. Maknanya hana tekalan malaikat ijak kena apa waktu hubung itu. Puidong ini keberan. Atau hidup ini malaikat hana form dia. Yang jelas kata Rasulullah, so yang pakai bud, so yang jak bud, so yang kena semua bud, so yang kena cok ilmu, so yang kena jak maulud dengar ceramah. Insya-Allah ajnihataha li talabil alimi, ijak malaikat ipuluh sayup. Hanya malaikat tengok puluh sayup itu kan. Untuk puluh sayup tengok, malaikat berdoa ya Allah, nepu ampunlah urang-urang yang pakai bud ya Allah. Berkahilah urang-urang yang pegat bud ya Allah. Pemulialah tempat-tempat urangnya. Berkahi dan berilah rahmat kepada urangnya. Alhamdulillah malamnya katanya merumpok doa malaikat. Munyo katanya mendoa sang antara dua buah ju nak dikabulkan atau hana munyo malaikat kamu doa insya-Allah dikabulkan. Ya, alhamdulillah. Jadi karena lu merumpok dengan jamaah atau komunitas pedagang Indonesia, Indonesia, maka insya-Allah katanya akan tabahas baju tentang masalah
Rasulullah ternyata juga seorang pedagang. Selama ini kita hanya memandang Nabi Rasul. Selama ini kita hanya memandang Nabi Muhammad Rasul, pendakwah, sang pendai. Habis titik tu benar. Jadi menyudah dengaran Nabi Muhammad, oh ya Nabi, oh ya Rasul, oh Nabi Muhammad yang pendakwah, oh Nabi Muhammad yang salah seorang yang pandai dalam bidang da'i. Kemudian, tapi Rasulullah bahkan lebih daripadanya lo. So yang kena lawan Nabi. Siapa yang jenderal? Seorang jenderal yang bisa menandingi Nabi yang juga seorang jenderal. Saya jenderal Tengku, Nabi jenderal. Saya dokter Tengku, Nabi juga seorang dokter. Saya pedagang Tengku, Nabi juga seorang pedagang. Tengku, saya ulama, Nabi juga seorang ulama. Ya kan? Lu kena tanya buat jamaah mandum. Nabi lain selain Nabi Muhammad, yang merangkum mendum jabatan selain Nabi Muhammad. Hana. Nabi Sulaiman dikenal orang kaya. Bukan pedagang. Nanti dengar sejarah Nabi Sulaiman jak mekat pakaian tu mana. Nabi Nuh alaihi salam seorang pendai, bukan seorang pedagang. Ya. Nabi Daud seorang ahli besi. Apa istilah jurusnya? Aluminium pun ada. Usaha apa yang pakai besar. Ha? Ahli besi, bukan seorang seperti Nabi Muhammad pedagang. Ya. Nabi Adam alaihissalam seorang pendai, bukan pedagang. Hantu dah dengar sejarah Nabi Adam jak mekat kurma. Muka kurma musuh menang jak buka pakaian. Jadi menyomenan di antara 120.000 nabi, 313 rasul diutus oleh Allah, cuman 3 nabi yang merangkum mandum jabatan. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, oh alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah kerana putron kamu 3 nabi yang mandum haya. Saya jenderal Tengku, Nabi seorang jenderal. Ayo kita bercerita. Nabi adalah seorang panglima perang dan jenderal. Rasulullah ketika berperang melawan kafir Quraisy di perang Badar, pada berapa jumlah Nabi? Jumlah pasukan Nabi misalnya 313 orang. Pasukan Nabi kitanya 313 orang. Kafir Quraisy 1000 orang. Okey. Menyota main logika nak menang Nabi. Hana menang Nabi kan? Hai lagi contohnya musuh pekannya tam hai contoh. Gedanya mukhilafiah muka pekan lain. Ka tamula pekan lainnya ler tu ro. Tamula awaknya musuh berbero. Logika han rimo nunggu, talu dia nunggu. Ya. Tapi sejarah mencatat perang Badar yang 1000 orang kafir Quraisy, 313 orang muslim menang. Siapa yang memimpin? Jenderal terbesar di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa yang berlomba? Saya jenderal Tengku. Nabi jenderal. Siapa yang bisa membimbing pasukan 300 orang lawan 1000 orang? Yang langsung menang laju menang. So yang je pimpin. Lun laki mah je.
Paduk bawah musuh, paduk raw musuh. Teribeh aku. Bayar ya, di mana lah pardo. Ler tu mana. Jadi Nabi memakai taktik. Ketika perang Badar terjadi, taktik Nabi tercipta dan menang perang Badar. Ya. Jadi anak pun menganggap halon jenderal negeri Rasulullah juga seorang jenderal. Tengku. Ya. Saya doktor tengku. Oh, Nabi juga seorang doktor. Kak. Telain Nabi kitanya yang seorang doktor kecuali Nabi Isa nah. Nabi Nuh seorang pendai, bukan dokter. Ya. Nabi Daud seorang ahli besi, bukan seorang dokter. Nabi Lut seorang pendai, bukan seorang dokter. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, seorang nabi saja yang merangkum juga seorang jabatan dokter, beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku, nunjuk buktilah. Nunjuk bukti bak kamu nabi seorang dokter, 4 bukti. Saja nunjuk bukti. Nabi pernah berkata, idza daraba ahadukumul wajha. Kalau kamu mau memukul orang, falyajtanibul wajha, jangan pukul di muka. Sahabat tanya, bagaimana Nabi? Karena kata Rasulullah, muka ini adalah saraf paling sensitif. Tapoh bak muka agak mentu tertinju guna. Bisa buta, bisa hilang penciuman, bisa tuli. Munyo tapoh agak tertinju agak bak perut, yang ke bak perut mentang sakit. Munyo guna dongku, nyo guna, nyo mandum nuku nyo saraf. Kalau begitu, Nabi seorang ahli bidang saraf. Alhamdulillah, Allah nunjuk bak kadanya Nabi yang mana lagi model Nabi lain kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Nabi waktu katru Madinah, Rasulullah tanya Nabi kitanya menyo tengah berdakwah tengah semebet di Madinah, nyan Nabi na salah sidra urang yang saja dengan Rasulullah untuk bekam. Nabi meyakini bahwa bekam adalah satu-satunya obat yang bisa menarik darah kotor secara sehat. Bekam. Nanti bekam kan? Bekam perlu ikut. Ya kan? Punya orang awal mungkin bekamnya model apui. Lawiknya kamu modern pakai jarumnya kan? Disuntik nan. Nanti bekam kan? Ya, 3 aja bekam yang sunnah Nabi ya. Dia bukamnya mandung, tarik darah adanya. Itu bit darah lagi agar-agar. Lagi agar-agar, aku agar-agar. Darah aku tahu. Itu pengobatan siapa? Pengobatan Nabi. Apa lantas ada orang dokter? Tengku, saya dokter. Tunggu dulu bang. Nabi juga dokter. Contoh lain tengku. Rasulullah pernah berkata, habbatus sauda adalah obat segala penyakit kecuali mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi memberikan obat ramuan untuk segala penyakit, nan ramuannya habbatus sauda. Berarti Nabi juga seorang dokter. Saya dokter tunggu dulu. Nabi juga dokter. Saya jenderal, tunggu dulu. Nabi juga seorang jenderal. Kak, saya pedagang tengku, saya orang kaya, saya penjual. Oh tunggu dulu, Nabi juga seorang pedagang. Ya, lu nak cerita apa cuy? Dulu Rasulullah itu umur 12 tahun, Nabi umur 12 tahun tunggu. Mungkin nak anak mek kitanya yang 12 tahun yang kamu mulai ajak mekat. Nah, hana. Kitanya rata-rata di Aceh punya mekatnya ya umur 25 tahun lah. Ngan gak jun mekat. Kata oh lah yang 4 riba ke mana leh.
Rasulullah umur 12 tahun kamu mulai terjun bak dunia perdagangan bersama pamannya Abu Talib. Muhammad, nyo paman, lon mehed kena jak kedih nyo uronyo jak Usyam. Syria. Uronyo pun istilah di Suriah. Yang uronyo Karung, yang hidupit ISIS. Nah, daerah kenal. Dari Mekah Suriah, nya ibarat katanya dari Birunyo dah jak kedih Medan, lewat lo bacut. Ngon tapak ajak Rasulullah. Ngapain? Solat. Berdakwah? Bukan. Berdagang. Umur 12 tahun. Nah lagi Rasulullah yang kamu mulai terjun bak bagian ekonomi sehingga je pedagang ahli handal umur 12 tahun. Kiban Muhammad nak ikut saja ngon lon dajak kedai Syria ke Syam, ikut paman. Kajit siap-siap laju. Berangkat Rasulullah jak berdagang saja dengan Abu Talib. Terus Syam Rasulullah mekat nyan nyo pelen tuan sampaikan. Bunda lun tanyong bak sebahagian saudara gede nyong. Nyo yang kajiannya pedagangnya kiban nama hina kan? Jamah tanya na pedagang kan? Rata-rata bajai ya. Bajai mandu hina ya. Tengku-tengku sekalian, ibu-ibu sekalian, Rasulullah mekat hajan dengan Abu Talib, mekat bajai. Nabi mekat bajai. Kalau masanya Nabi pulau kambing, pulau biri-biri. Kalau jak Nabi dengan Abu Talib, terus ke Syam, dipegah oleh Abu Talib, Muhammad, nyo sabuh tumpuk bajai lem puduk nawa. Alun lunjak kedih. Jadi danyo baik bersatu ina wantek lagut kena kedih nak lagut, mungkin kedih nak lagut. Kaji paman. Dicok leh bajai padu on bajai le Rasulullah padu. Wate puduk Nabi Muhammad, urang kan ya. Danyo paduknya dik. Hanya lagi yang mudah-mudah je diskonnya macam-macam lah. Sehingga dari mandung saudagar dari Mekah ujak Usyam, paduk roh masanya 60 roh lah hijab. Cuman Nabi yang waktu Mekah lagut laju lah kelom bak paman, tambah lom paman lagut lah. Ya, ilmu Rasulullah nya tak cok. Ya, lagi lenduan begah mano. Nabi kita bukan seorang pendai saja, beliau juga seorang pedagang. Paman, kirimlah bajai. Dikirim. Ditanya oleh paman, hai Muhammad, pakan bagah dak lagut mana dan atakah Muhammad? Kata Rasulullah, paman, ketika aku menjual barang, aku selalu jujur kepada orang lain. Kalau barangnya rusak, ku jelaskan rusak. Kalau barangnya cacat sedikit, ku jelaskan cacat sedikit. Kalau barangnya bagus, ku jelaskan bagus. Menyebutnya kemudian, kalau barangnya jelek, ku jelaskan bagus. Kalau barangnya cacat, ku jelaskan baik. Maka di hana lagut, kata gedanya, apa kemudian berkah hana. Ya kan? Gedanya yang perlu dari Allah itu adalah napeng na berkah. Munyo lepeng hana berkahnya nampak orang ku. Tapi munyo napeng na berkahnya yang perlu. Ditanya oleh Abu Talib, dari mandum pedagang dari Mekah ujak aku di Syam yang mekat bajai, cuman tumpuk Nabi Muhammad yang lagut tapi. Ditanya oleh Abu Talib, Muhammad pakan lagut laju takah Muhammad? Meno paman, ilun tuan do mekat, munyona rusak lun jelaskan rusak, munyona kurang jelaskan kurang. Munyo lebih lun jelaskan lebih, munyo cacat lun jelaskan cacat. Oh mana? Nah, dari sinilah Rasulullah dikenal sebagai As-Siddiq. As-Siddiq. Sama lagi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Umur 12 tu. Hayu Nabi tanya, hayu Nabi Muhammad ya. Ternyata beliau
membimbing kita bukan hanya jalur solat, puasa, zakat, tapi juga jalur perdagangan. Sabi. Kiba Muhammad kalagut, alhamdulillah nya kalagut mendung paman. Jak dawo, Rasulullah pulang. Ketika Nabi Muhammad pulang, itu pula salah tidur orang kaya di Mekah. Orang ini betul tak kaya pokoknya. Orang yang paling istilahnya milioner lah mencoba salahnya. Siapa beliau? Beliau bernama Khadijah binti Khuwailid. Oh, kaya tak Khadijahnya? Kaya tak Khadijahnya? Yang menyebar laju kan? Berita Rasulullah menyemekat laju tapi lagu. Sehingga diberikanlah amanah oleh Khadijah. Watanya kalau mengkawin dalam Rasulullah dengan Khadijah. Ijaulah watanya pada usaha sahabat adalah mekat kambing. Ya? Dan baje. Maka Rasulullah berangkat jak Mekah. Sama lagi awal pada umur 12 tahun. Rasulullah membawa dagangan Khadijah umur 15 tahun. Berdagang bersama pamannya Abu Talib umur 12 tahun. Berangkat Nabi. Sehingga waktu Nabi Mekah, sama lagi waktu beliau umur 12 tahun. Lagu laju. Pesan dom Khadijah kirim. Lagu dom pesan dom kirim. Di sinilah Khadijah mulai melihat Rasulullah itu orang jujur dan mulai mencintai beliau. Khadijah binti Khuwailid. Yan awal nacit mak comblang negu Rasulullah nyawa segalam kahwin dengan Khadijah. Na telah tidur budak Khadijah. Khadijahnya menyogalak ke Rasulullah nyan hai pega kecuali wa ajudan beliau. Nyan ajudan beliau nya ulun katua. Nyan telah ulun tuan nan beliau nyan Maisarah leh. Maisarah ya. Ajudan Khadijah namanya Maisarah. Dibega Khadijah. Ilun haitat ke anak Abdullah ke Muhammad sonan Muhammad. Jadi selamanya dagangan tuan sabi lagut ba urang agamnya. Jadi sehingga ceritalah Khadijah perasaan beliau kepada Maisarah. Nah, ketika haid tunle Maisarah putra Rasulullah. Putra Nabi Muhammad. Waktunya umur Nabi Muhammad umur 20 tahun. Ya, yang sekarang berkahwin dengan Khadijah. Singkat cerita, Siti Maisarah memberikan berita. Kamu nyoba salawatnya ya macam belang ya. Alhasil diberitahu wahai Muhammad, ada apa? Ada seseorang yang menyukaimu Muhammad. Alhamdulillah kalau begitu ada yang suka. Siapa? Adalah pokoknya. Siapa yang menyukai saya? Ada. Nah, namanya Khadijah binti Khuwailid. Umur 25 tahun Nabi menikahi Khadijah binti Khuwailid. Karena apa Khadijah menikah dengan beliau? Karena kejujuran beliau dalam berdagang. Alhamdulillah Allah na putun Nabi kita yang hayu lagi beliau Nabi lain tang. Jamaah dirahmatillah Allah. Aci ni petro baklun. Nabi so yang telain Nabi Muhammad yang nama kat baca. Mekat baca tu. Nabi Adam. Nabi Adam kalau benar lah. Manusia kalau benar. Gimana mekat baca manusia kalau benar? Bak tingkat Nabi Adam motenyan go hai mufom lam kiban tagun bu kiban pajo kurma. Nya Nabi Adam payah pruno oleh Jibril. Nya dari surga tro kuno ibu mo. Hana tu oh yang kiban pajo bu kiban jebi. Dipruno oleh Jibril. Hana Nabi Adam. Nabi Idris. Dalam riwayat Nabi Idris dikenal sebagai orang yang pertama kali pandai menjahit. Ya Nabi Idris pandai menjahit, tapi hantar dan gelau sejarah Nabi Idris pandai berdagang.
Nabi Nuh. Alhamdulillah, Allah mengutus seorang nabi bernama Nabi Muhammad yang beliau semua bisa. Komandan perang bisa, seorang ulama pun bisa, pedagang pun bisa, ahli kedokteran pun bisa. Masa danyo malamnya sakit ulai ya. Sakit ulai, sakit perut, sakit mata, sakit hidung. Munyo mendum sakit, neblo dengku kitab Tibun Nabawi. Ya. Ino nak toko buku kitab. Nejak bak toko kitab, ne tanyong tengku, bang, ilun kena belo kitab terjemahan Tibun Nabawi nah. Ino kena terjemahan. Ha, ne belo kitabnya ne pelajari. Inan mandum obat-obat Rasulullah ya. Ya. Nian mandum nian resep-resep obat dari Nabi Muhammad. Mandum sakit nah kecuali taboh mati hana. Dan bahkan Rasulullah yang bukan hanya dikenal seorang dokter spesialis, beliau juga dikenal sebagai ahli dokter bagian hati. Nyata bahasa lainnya pun dokter pun yang bagian hati ya. Urang yang psikologi benar nah. Nabi selain dikenal seorang dokter ahli penyakit, juga dikenal sebagai orang yang faham tentang hati. Nyo yang jarang yang naik nampak katanya. Kira-kira nah yang katanya katakan seorang dokter yang juga ahli hati. Di mana orang buka apotik atau pak rumah sakit ini ibirun yang mungkin ya raya bacun lah. Acin minta dengku tamong genan, jak minta dokter yang ahli hati nah. Gelap minta dengku. Pak, nak ubat pak. Pakan dik, rumahnya boleh lah ubat pak. Pakan dik, sakit hati. Sakit hati kiban, na pendarahan. Konyan pak. Ilun bah putus cintanya, kiban cara nak ubat pak. Kira-kira, nak hijau obat? Nah tengku. Nejak bak apotik seluruh Aceh termasuk Iberun. Hana obat sakit hati. Nejak belau hana. Kecuali dua boh yang na, baygon dengan autan. Ya, jangan tajibnya mati laju. Lawiknya kan lagi kan. Pemuda sakit hati, putus cinta, pui je. Baygon mati laju. Yang kena obat. Ya kan? Hai Nabi tanya kan? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana utus sidra Nabi kekasih tercinta kamu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga ahli hati. Kalau begitu, no beliau mantang sebuah kitab khusus nyo mungkin ino najamah pedagang yang memang dagang obat-obatan, no beliau sebuah kitab Tibun Nabawi nya ingat. Yang khusus ramuan-ramuan sakit ulai, sakit perut, sakit pulang, sakit gelinyung yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan ulama katanya Aceh na salah tidro ahli kedokteran bagian ramuan obat-obat. Ulama katanya dari Aceh. Nan beliau Tengkuci Kutakarang. Nanda dengar? Nanda dengar? Neblo kitab beliau sabah nyan ubenya terbaik. Hanya beliau yang di nyan. Ilmu kopian atau urang awai. Kitab nan kitabnya Kitabur Rahmah. Yang tentang obat-obat yang sakit perut, sakit nyaw, sakit macam-macam sakit nah. Tha pengarang Tengkuci Kutakarang. Nah, lom Tengkuci Pantikulu hanya beda lom. Tengkuci Pantikulu yang pegat hikayat perang Sabi. Yang ada kapal ya pegat. Alhamdulillah ternyata Tengkuci Kutakarang yang selain goknya adalah ulama, beliau juga ahli kedokteran. Balik long bak perdagang. Khadijah menyukai Rasulullah karena beliau jujur dalam berdagang. Rasulullah menikahi Khadijah hingga anak-anak pedro nanam pedro anak. Hanali Rasulullah hudiblah salah satu sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Nah, ilmu perdagangan Nabi diturunkan ke sahabat beliau bernama Utsman. Nah, lentuang kena cerita amalan Utsman hingga ke orang kaya. Utsman yang termasuk sahabat Nabi yang paling kaya. Yang paling kaya. Utsman pajak meninggal Utsman, tak buka haju terbit
terlebih tahun yang lalu, kemudian. Tapi harta kekayaan Uthman tu orangnya mantong hudip, ijak, betul-betul, ijak. Uthman kamu meninggal dengku. Uthman hanale. Tapi harta kekayaan Uthman orangnya dijaga oleh Arab Saudi. Nyo berjalan aja, ijak. Rumah hidup Uthman tu orangnya. Yang mana? Tak. Jadi ilmu bagian jenderalnya Nabi, militernya Nabi diturunkan ke sahabat Umar bin Khattab, sahabat Khalid bin Walid, sahabat Anas bin Malik, Amr bin As, lagi Amr bin As. Ilmu bagian keulamaan diturunkan ke sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Muaz bin Jabal serta Zaid bin Thabit. Ilmu keilmuan Nabi, bagian ilmu-ilmu yang diturunkan ke sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Talib. Kak, jino ilmu perdagangan Nabi, bak tahu? Kepada Uthman bin Affan. Kak, lu kena cerita. Bak saboro ijak Uthman. Ijak Uthman. Nabi tolong saboh jok baklon saboh amalan Nabi, lu menghendak na amalan yang je lu baca. Dan lu kena tanya saboh hai Nabi. Kiban Uthman meno Nabi. Kiban cara Nabi, ilun menghendak lagi Abu Bakar, sederhana Abu Bakar peng hana mangat laju hudip menan. Tapi ilun hana menan Nabi, peng laju na. Kalau lumpu habis ijak long. Kalau tebit untuk zihad drone Nabi, tebit lah peng lain. Kalau infak mandum ba fisabilillah, ijak lah peng lain. Nabi, ne pruno cara baklun Nabi, kiban cara peng lun habis sama lagi Abu Bakar, lun mehut lagi Abu Bakar. Hana peng, hana harta, hana kekayaan. Yo mana ni ke Rasulullah. Dia oleh Nabi Muhammad. Uthman na sabuh amalan yang munyo mehut don lagi Abu Bakar hana le peng, hana le je ke orang kaya, mudah Uthman. Uthman berhentilah berinfak. Kalau engkau berhenti berinfak Uthman, engkau akan miskin. Engkau tak punya lagi duit, tahu tak punya lagi kekayaan. Berhenti berinfak. Benar. Ya Rasulullah, aku tak bisa meninggalkan amalan berinfak. Aku tak bisa. Setiap hari ku berdagangku selalu berinfak kepada jalan Allah. Nah, itulah yang membuat kau Uthman selalu kaya. Ya. Itu yang membuat kau Uthman selalu kaya. Selalu banyak duit. Aku tak mau melarang kau Uthman untuk berhenti berinfak, tapi karena kau setiap berdagang berinfak, itu yang membuat Allah suka. Itu yang membuat engkau kaya. Itu yang membuat engkau banyak duit. Maukah berhenti berinfak Uthman? Aku tak mau. Aku mau berjihad lewat ini ya Rasulullah. Ya sudahlah kalau begitu. Maka terus berinfak Uthman, infak. Terus orangnya degu Uthman hanale, harta kekayaan Uthman triliunan dijaga oleh Arab Saudi. Terus orangnya. Bayangkan Uthman hanale tapi kekayaan mentongna. Ya, ini amalan Uthman bin Affan. Menyuruh dan mandum berdagang, kalau tak peng kajut berhentilah berinfak. Bang, nyo untuk daya. Ana, lu nak berinfak ni. Kena miskin. Kena miskin. Dengku bantulah kamu masjid. Ana, lu nak infak ni. Dulu kena miskin. Nyan benar. Jadi Nabi menyuruh Uthman berhenti berinfak, itu bukan Nabi menyuruh tidak boleh berinfak. Karena Nabi tahu Uthman pandai berinfak. Dan ketika Nabi pegah menang, itu pula juga Uthman tak boleh menerimanya. Enggak mau menerima Nabi, saya enggak mau berinfak, enggak mau saya tak kalau tidak mau berinfak. Saya harus berinfak. Kalau begitu, jalankan terus amalanmu wahai Uthman. Menyo menan tengku-tengku sekalian. Menyo mehek idanya kaya, menyo mehek idanya lepeng, menyo mehek idanya le kekuasaan. Berinfaklah seterusnya ketika kita berdagang dan seterusnya. Itu amalan Rasulullah SAW. Tengku, ilun tuan lalu hitung-hitung.
Hai lun kadang-kadang tu punya tahu menan. Kadang-kadang kan gedanya nacik masa jenuh. Hek dah baca kitab, hek dah hafal menang kan? Dah duduk santai menang kan? Bila natum guna lu fikir-fikir, kiban ni kekayaan Utsman yang lu kena lu hitung Utsman ali. Kena lu hitung kiban kekayaan Utsman. Kak, ilun bacalah saboh hadis-hadis Nabi Muhammad. Ternyata kekayaan Utsman salah sabohnya adalah pada perdagangan kurma beliau. Kurma beliau. Tunggu-tunggu natumnya umrah. Natumnya umrah. Gitanya wate ja umrah kan. Nah, wate tanya truk bak saboh topo kurma. Email le awak penitianya, le awak travelnya. Insya-Allahnya mandu murung tanya menyoja umrah, sabena dia piyo bak kebun kurma. Natum dia kebun kurma. Kebun kurmanya, insya-Allah menyoja kedai umrah, ni laki bak penitia ja amai kamu kedai. Kebun kurmanya alhamdulillah katrunan. Pemerintah Arab Saudi mengkhususkan mantau yang tamu dalam kebun kurma, pajuh laju kurma segelak-gelak, pajuh ju yang baik bungkuh. Baik dalam cara bungkuh nan dah metah menang beraya dah macam. Hana nunggu. Kak, ini lebih ke benar. Jamaah umrah yang kapasti tidak orang menyatamu dalam kurmanya, lu tak pajuh kurma na ajwa kurma le bubu kurma. Tak pugah laju le. Lu hitung yang nandang lunduk tahu menan lu hitung. Kurma tidak orang bak kebun kurma bisa jadi 20 ne baju. Yang standar aju menan. Kaman? Lu hitung-hitung saane ji na serbe dro urang jamaah umrah jak tamong lang kebun kurma baju kurmanya galak-galak ro 20 ne kali mendak. 20 kali serbe. Padu Padu 2 juta, padu. 2 juta. Ilun otak belah hui hana udip tu. Menyoba matematika hana tu, hana puara. Otak lu belah ni yang udip. Ya? Tak pugah laju lah. 3 truk jamaah umrah jak pajuh kurma 3 juta ne. Habis. Kak. Yang surau. Mam nyata utung 3 bulan. Kali lam leplau. Sang nama leplau padu leplau. Kak. Sehingga lu hitung-hitung. Ternyata sampai hari ini kebun kurma hana bangkrut nunggu. Hantar dengar dalam berita kebun kurma Madinah bangkrut. Udip baju. Nanti kalian Allah membantu infak Utsman bin Affan. Karena dalam Al-Quran fi sumbulatin mi'ah alladzina yunfiquna fi sabilillah, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah kasih 10 kebaikan. Setiap satu kebaikan ada 100 cabang. Setiap satu cabang ada 100 cabangnya. Kalau lagi MLM tu benar. Kak. Kemudian hitung kekayaan Utsman di bidang perhotelan. Karena Utsman na tanahnya adalah tanah wakaf Utsman untuk umat muslim. Di bidang hotel, mandum kekayaannya adalah untuk Utsman. Lu hitung nunggu kekayaan Utsman per orangnya ada sekitar 45,6 triliun rupiah menyoba saranya. Yang tiptun na. 46 triliun. Dari 4 usaha Utsman, tanah wakaf, kurma. Nah lo lain, mana lo hitung dia kahek lo hitung, dunia betul lo hitung. 45 triliun nunggu hitung. Nah, apa modal berdagang sehingga jadi orang kaya? Kata Nabi, berinfak. Ya benar. Ya, berinfak. Ya, jadi jamaah dirahmatillah Allah, lu rasanya kunyo amalan yang paling god untuk kudanya. Karena drone mandum pedagang. Lu hana pedagang, lu nak amalan amalan kamu ya berkapasitas tengku pengajar. Jadi para pedagang, para dokter, para menteri, para jenderal, semuanya itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku-tengku sekalian, cuman satu orang yang hartanya habis untuk Rasulullah. Beliau bernama Khadijah binti Khuwailid.
Khadijah termasuk orang kaya, tapi duduk kekayaan Khadijah hanali dulu, khusus untuk berjihad fisabilillah. Bak sabahuro Khadijah datang ke suaminya, wahai Rasulullah, ada apa istriku? Aku telah menginfakkan seluruh hartaku untukmu ya Rasulullah, untuk jalanmu ya Rasulullah. Tapi ada satu hartaku ya Rasulullah yang aku simpan untukmu juga ya Rasulullah. Harta yang paling berharga, harta yang selalu aku jaga, harta yang paling aku nilai paling berharga. Hari ini aku ingin infakkan untukmu ya Rasulullah. Nabi bertanya, Khadijah, harta apakah itu wahai Khadijah? Khadijah menjawab, ya Rasulullah, harta yang selama ini aku jaga, yang selama ini aku punya, yang selama ini aku jaga sampai hari ini adalah tubuhku sendiri ya Rasulullah. Rasulullah, kalau suatu saat ada orang berperang, dia berperang melewati jalan berlubang, ambillah tubuhku ya Rasulullah, letakkan ke lubang itu ya Rasulullah, agar orang-orang yang berjihad bisa jalan di atas lubang itu. Ya Rasulullah, letakkan tubuhku di lubang fisabilillah. Khadijah lah ke tubuhnya munyuna lubang-lubang berjalan hinai budu. Hana lagi Khadijah na urino lagi Khadijah mu. Abang alun lagi Khadijah na budu lu mbak ya mambai lubang ina mentang. Puna mbak selokan. Ketika itu Rasulullah menangis, mula mengeluarkan air mata. Kenapa? Nabi menangis. Khadijah yang dulunya kaya menginfakkan hartanya sampai habis. Bahkan beliau menginfakkan juga tubuhnya untuk diletakkan di atas lubang dalam peperangan. Masya Allah, selama Khadijah dengan Rasulullah, Nabi tak pernah menikahi orang lain. Tak pernah. Nabi sangat mencintai Khadijah binti Khuwailid. Tapi kadang urung inang laweknya, hayutat Nabi Muhammad hana poligami masanya. Kamu naleh? Menalah yang lu dengar. Hakibana hayu Khadijahnya begitu. Tapi munyo lagi isteri inang Nabi Lut. Inang Nabi Lut yang berani pegah lako nyan palih inang Nabi Lut. Munyo inang lagi Nabi Lut kan payah tak poligami kan. Tapi munyo inang gadanya lagi Khadijah. Nabi wajar mencintai Khadijah. Kenapa? Khadijah begitu sifatnya, punya akhlakul karimah. Kajet teruk kena oleh. Terakhir, lentuan kena pesan bak don mandum. Bono kalau tuan sampaikan don tanya bak terbahagian jamaah bono kamu pajobu. Don tanya nyawa rata-rata tanya mekat baje ya. Mekat baje. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Punya binti berarti urina. Asma dengan Aisyah saudara kandung. Jadi menyemenan Asma binti Abu Bakar. Yang sahabat Nabi yang dalam sejarah beliau diberi nama oleh Nabi dengan Zatun Nikhatain. Ya. So gelar Asma Zatun Nikhatain. Orang yang punya dua ikat pinggang. Gimana sejarah? Asma binti Abu Bakar, ketika Abu Bakar dengan Rasulullah sajan dua jak ke Dehum Madinah, Nabi Muhammad piuh bak sabah gua. Karena yang ilit lewat kafir Quraisy. Nabi kan belum ke Dehum Madinah, kai ilit lewat kafir Quraisy. Maka Nabi masanya le malam di Gua Hira. Nabi hana pajubu nunggu. Sajang Abu Bakar. Hana depi hana pajubu. Maka ija Asma binti Abu Bakar dak intak bu. Jaintak makanan, jaintak iya. Dan kondisi Asma binti Abu Bakar waktu intak bunyan tengah mengandung. Tengah hamil umur 7 bulan nunggu. Dari Mekah aja bak gua surnya, padut jaraknya kan. Sang truk dari ino truk gede tikan lu semua. Ngon tapak aja Asma binti Abu Bakar dengan mengandung umur 7 bulan bayinya pergi sendiri antar makanan ke Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Nabi senang. Maka Nabi juk gelar Zatun Nikhatain. Bak tengah jalan, wate Asma tengah mebunya, tengah me makanan, putuh dalam bu.
putuh dalam kantong kan. Ka pening Asma gimana cara? Maka icoklah ikat pinggang beliau. Ya, icok kan. Diplah dua. Diplah dua, tabah untuk ikat, tabah tu untuk angkat makanan. Ini Rasulullah. Maka Nabi memberi gelar Zatun Nikhatain. Orang yang memiliki dua ikat pinggang. Kak, nyo pelajaran bagi kita nyo. Termasuk khusus untuk orang yang mengkat bajai. Ini pesan Nabi yang buat bajai. Pedagang bajai. Mamunya kamu pedagang ubat gimana? Antek tacok jadual lain. Sebenarnya. Kemudian ijak Asma. Asma dengan Rasulullah kan saudara. Kemudian bahkan karena Rasulullah mengkawin dengan Aisyah. Aisyah nak saudara kandung bernama Asma. Nabi tengah duduk, ijak Asma binti Abu Bakar memakai baju tipis. Ya, tipis. Kenapa baju tipis? Wajar karena Aisyah menikah dengan Rasulullah. Kemudian berarti di sini Rasulullah dengan Asma saudara dekat. Ija Asma pakai baju tipis ya. Baju lepih menan lah. Pergi ke Rasulullah. Ya Asma, wahai Asma, idza balagatal mahida, apabila seorang perempuan sudah berakal sehat, sudah balik, menyebahasa dia, balik. Ayyura hakadha. Kalau begitu lam tasluh ayyura hakadha. Tutup Asma. Kalau pakai baju tutup. Tutup semuanya. Jangan tipis bajunya. Illa hadha wa hakadha. Illa hadha nyo. Ya, Nabi tu nyo. Asma, munyo pakai baju tutup mendum dan yang jedeh nyo dan nyo. Nabi jawab illa hadha wa hakadha. Ini pelajaran penting bagi kita nyo. Menyemenan mekatlah baju yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, apalagi baju urinong yang bahaya. Kadang baju urinong jilbab lagi untuk nanti jilbab mana pakai jilbab. Nantilah nunggu. Hai orang pakai jilbab nantilah mancara aja telah bacu telah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wahai Muhammad, ajarkan istri-istrimu pakai kerudung sampai menutupi dadanya. Ya, orang agama menyemekak bajunya. Apa ya tu? Ya. Ini khusus para pedagang yang menjual pakaian. Pesan Nabi, lam tasluh idza balagatil mahid. Kalau seorang perempuan sudah balik, lam tasluh ayyura illa hadha wa hakadha. Jangan terlihat kecuali ini dan wajah. Menyomenan nebekatlah baju yang agak panjang yang je kalon nyawa dan je kalon wajah. Mang kamu mekat baju dengku untuk baju tengah apa sekali? Baju tengah yang buang. Ha? Piyama nanti ya. Piyama. Kamu mekatnya dengku manhum urusan je imam punya haji ajak. Nyanji nampu. Alhamdulillah nya urusan aja boleh betul kan? Kamu nyale. Gedenya dah mekat piyama. Baju tipis yang khusus untuk duduk rumah. Kamu nyale. Silakan aja alhamdulillah. Jadi kan punya kata rumah kau urusannya oleh. Kan apa ya? Kan hana mungkin ajak rumah haji tak pandang mana baju long ke menai pakai di rumah jak bukan. Munyo ka menan dengku tugas urun mekat baju mekat lagi biasa, cuman tuntunan Rasulullah jangan ditinggalkan. Maunya oleh karenanya nyawa pesan Nabi Muhammad yang Tuhan sampaikan nyawa seorang nabi kita juga dikenal seorang pedagang. Dengku-dengku yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin truknya oleh yang dapat Tuhan sampaikan tentang nasihat baginda Rasulullah pada kita yang mandum, mudah-mudahan bermanfaat bagi Tuhan, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar nak tanya mbak Pritiana, nak tanya jawab mana? Yohana berarti tajud wallahu alam ni mana? Tak buka atau gimana? Nah, okey. Hanya buka online kan? Mengenal online tanya
Munyo nak online ku tak? Okey, munyo nak online atau munyo nak buka halaman tu? Kamu naleh bak Facebook Tarmizi Taib. Munyo mungkin hana mangat tanyo ya kurang-kurang berani dia tulis juga pertanyaan kenan kirim bah tanyo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, apakah benar umur dunia 1500 tahun? Apakah ada hadis yang meriwayatkannya? Umur dunia 1500 tahun itu sesungguhnya adalah hanya Allah yang tahu. Tapi munyo naurun tanya mbak lun tentang hadis tentang 1500 tahun, lun hana lun hafai hadisnya. Tapi lun baca dalam kitab punang kitab yang karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Golan yang nulis kitab apa? Khusus kitab tentang kiamat. Yang lun teringat kalimat kitabnya Al-Imamul Mahdil Muntadhar. Ya, nak kitabnya apa? Ana blog kitabnya inana hadis-hadis tentang kiamat termasuk hadis tentang umur bumi. Ya, jadi apakah 1500 tahun umur bumi? Secara hakikat hanya Allah yang tahu. Tapi munyo kiamat getanyo hana truk kedih bak 1500 tunggu. Karena getanyo kaitamu dalam masa ketiga. Masa pertama, masa kekhalifahan. Masa kedua, masa kerajaan. Masa ketiga, masa kezaliman. Yang tanya bak posisi masa gelek. Masa kezaliman. Yang keput, masa kejayaan. Watai Imam Mahdi teruk. Jadi watai Imam Mahdi teruk, makanya kunyo tanda kiamat hana teribli. Pajan tengku nyo lunturah bacu. Nasabu hadis Nabi pernah berkata, "Idza ra'aitumul amuda ahmara fi syahri ramadhana min qablil masyriqi." Kalau di bulan Ramadan engkau melihat warna kuning di langit sebelah barat di bulan Ramadan, kata Nabi, "Fadakhiru ta'aman ala sanatikum." Simpan makananmu karena tahun itu akan terjadi kemarau. Wallahu alam, pajan terjadinya wallahu alam. Yang jelas Nabi pegang munyo bak bulan Ramadan, bak langit-langit kita tengok kalon merah-merah, lu anafum kiban merahnya. Nyan tanda bahawa kemarau akan teruk. Hadisnya gedanya cocokkan bacut dengan kitab Kashful Ghabiyah. Nah tunggu kitabnya, nunggu. Lun kata mak lun baca kitabnya, lun tunggu kitabnya. Dalam kitab Kashful Ghabiyah bahawa segala Imam Mahdi teruk akan terjadi kemarau. Dalam kitabnya ikut terjadi kemarau selama 3 tahun. Nanti punya terjadi kemarau selama itu, ingat juga bahawa Imam Mahdi hendak akan hadir. Jadi terkejut lun tuan, lun bacalah sebuah buku berita, nah itulah dengan judul Badan NASA Amerika Serikat mengklaim bahawa tahun 2025-26 bumi akan panas dan bisa jadi terjadi kemarau. Awak Amerika hadis kana kitab Kashful Ghabiyah kana menyomenan Imam Mahdi kalahir. Kalahir Imam Mahdi. Waduh Imam Mahdi wallahu alam. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dalam kitab Kashful Ghabiyah, umur Imam Mahdi ketika diangkat menjadi Imam Mahdi umur 50 tahun. Menurut riwayat umur 50 tahun. Hadir Imam Mahdi kalahir dipaknya wallahu alam. Ya, kah? Itu tentang kiamat. Ane boleh. Yang kedua, bagaimana tanda-tanda orang sudah diterima ibadat solatnya? Allahu Akbar. Semayang. Wateling semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ling semayangnya nan terasa nikmat. Terasa tanda bahawa ibadah kita kayak terima oleh Allah.
Tapi menyo biasa-biasa mentong. Hanya sang golong tau. Golong terima. Kenapa enggak diterima? Khusyuk katanya kurang. Kiban khusyuknya nengku. Wate ada semayang tapi ke anu. Tapi ke kiban baca lu wate icok oleh abangnya menau. Dah lagu puhana. Ina tapi ke. Hingga gaduh khusyuk katanya. Hana nikmat wate lu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi biasa ajunan. Jadi tanda ibadah dia terima. Nikmat laju lu semayangnya. Lagi nak kepuasan benar. Lagi nak kesenangan lu lepak kon senang orangnya. Kenapa fum? Lu semayang tentram juga di. Hanya tanda bahawa ibadah tanya ka diterima oleh Allah. Cuman diterimanya ibadah juga harus punya ilmu. Watai dia semayang guna ilmu. Baik lagi nya semayang lu nak tahu kana urang Allahu Akbar. Nya menan bolak-balik aku, putar-putar menan. Ya menan. Nah sah semayang. Ada dah bahas bab fikir. Nama dia urang semayang Allah mula-ulang aju. Hana akbar yang Allah aju. Munyo katanya semayang hana ilmu juga tidak diterima. So yang begah nunggu bibikan Imam Ibnu Ruslan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1. Wal amalu bila ilmin. Munyo katanya mengamalkan amalan hana ilmu mardudatun lam tuqbal, ditolak oleh Allah, tidak mau Allah menerima amal ibadah tanpa ilmu. Munyo menan nebut laju katanya kitab fikih, mulai laju katanya sembahyang, munyo nikmat hati katanya, nikmat badan katanya, senang katanya, nyan tanda ka diterima katanya ibadah oleh Allah. Nai kabeh sabung yang online mungkin nah ana jok big mbak gutan dari daya di Labu. Apa yang dimaksud dengan dai dan arjilah? Serta diri orang dai dan arjilah beserta dengan hukumnya. Yang pertama dayus, kedua apa? Hah? Arijilah. Oh, benar. Oh. Dayus. Dayus itu Nabi pernah jalan-jalan ke neraka. Leh Nabi jak tamu dalam neraka, Nabi kalon mandu muru-urang tengah disiksa dalam neraka. Ijak busoi tamong kena itebit kena. Kemudian ijak jarum tamong kena itebit alikut. Kemudian na modal malaikat ime gergajauan ikoh taku mandum macam na di neraka. Ka. Truk Nabi di bumi, Nabi kan duk sajan sahabat. Nabi cerita Buklam ulun tuan Isra' Mi'raj, ulun tuan merumpok dengan Allah, ulun tuan merumpok tamu dalam neraka, ulun tuan tamu dalam surga. Dia tanya sahabat, Nabi kiban cerita waktu don tamu dalam neraka Nabi, ni cerita dia bacut. Maka cerita Nabi. Dalam nerakanya meno. Urang tersiksa lagi nyo model, urang dosa-dosanya lagi nyo model siksa. Ditanya sahabat Nabi, kira-kira yang paling le dalam neraka kamu orang agam atau rinau Nabi? Nabi menjawab banyak perempuan. Yang mana? Nabi menjawab banyak perempuan. Kamu urang agam juga banyak. Tapi dari kalangan dayus. Urang agam kalangan dayus. So dayusnya. Nabi pegah di neraka yang paling leurinau. Urang agam lecit, tapi dari orang-orang yang dayus. So dayusnya munyo katanya na anu inong hana ta perumen pendidikan agama, hana ta perumen cara pakai jilbab, menan-menan laju wijak, kita termasuk dayus. Munyo katanya lako katanya orang agam, na inong katanya kadang ijak pekan pakai baju tenguk yang pakai
Pakai baju dengan pakai baju dengan kontrol guna kan. Kemudian jilbab lagi nyawa. Nampak dah man. Honda dah ya. Kena ujian dah. Maka dia termasuk dayus. Kalau orang laki-laki membiarkan anak tak pakai jilbab, membiarkan anak tak mau berpendidikan agama, membiarkan istri tak pakai jilbab, membiarkan istri tak mau mengaji, sungguh laki-laki itu dayus. Maka kata Nabi, tengok ba orang kiamat lam neraka leurung agam yang dayus. Yang kedua, mengenai tentang punah banci. Urina ke urang agam, banggang urina. Banci ya. 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 Menyo laki-laki, menyo orang perempuan pun istilah lawiknya ke nan. Ha? Banci kan? Menyo urina menyo laki-laki. Tomboy ya, tomboy nanti ya. Kibanyan nado thanku. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin wal mutashabbihat al-mutashabbihat wal mutashabbihin. Nyan pesan Nabi. Nabi dan Allah melaknat orang laki-laki menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai laki-laki, atau dalam bahasa lain hurufnya LGBT. Jadi hanya menan. Mang kadang naurun tanya dengku ilon dari lahir ka menan dengku. Dari lahir kiban maksud ji, ilon agam tapi dengku. Tapi dari lahir ka lagi urina kiban cara. Maka tugas suruh agam lah adanya yang ayahnya nu ubah urang anak agam danyo baik je urina. Nanti malam kadang John nanti punya malam John malam Sinta. Yang ubah apa? Tengku. Hana alasan tengku punya anak katanya memang cacat dalam kelaminnya, dia laki-laki dari kecil sudah perempuan, nejuk pistol tengku. Juk pistol, nejuk pula motor, nejuk latih laju. Ben nejuk bunga. Jadi anak agam tak juk bunga, nak juk boneka ya. Pandai nak lom nak laju lah. Munan caranya. Ya, jadi hati-hati sekali. Karena orang-orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan sudah terjadi di masa Nabi Lut alaihi salam. Apa terjadi? Allah mengirimkan azab. Nah, hati-hati. Jadi teruk kena oleh nak lain anak kan? Nak lain? Kabe? Akibat dari ibu-ibu nah mungkin nak rencana kena pegah langsung. Ya, kena tanya langsung ni. Hana puyo tanya je. Tu yang salah alun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lawiknya adanya tengah marah penjualan online. Bahkan malam baru naurun tanya, kamu nak buka sesi tanya jawab di chatroom,
Nah, urang tanya saham, jual beli saham atau trading. Ya, kemudian nyaka online sih. Ya, alhamdulillah kalau jauh. Jual beli online itu sah enggak sih Tengku? Sah. Kok sah? Apa sebabnya? Pertama, apabila kita sebagai pembeli dan urang sebagai penjual, sama-sama kita dalam online, di urang yang artinya urang si penjual yang dia itu takyinnya barangnya jelas. Contoh dia, len kena belah HP ba online. Nyampai adanya onlinenya HP ba online pu gambar mentong atau memang menan deku. Leng kalen ba komen kemudian ba deskripsi urang ka habis mandum puas. Ya, munyo menan nyanjut tablo online. Pertama, syarat jual beli harus ada si pembeli. Pembeli ada. Kedua, penjual ada. Ketiga, barang ada. Keempat, takyin. Nyo boleh. Munyo bahasa kita nyo transparan. BNT waktu tablo payah menyangkut kedai. Kedai nanti kam tangkut kena kam tangkut kedai. 10 rom tangkut nyo nak belah HP. Yang rom tangkutnya kau kena hak 10 rubel. Nyanyi hanju tunggu. Munyo menahan sistem online menurut fatwa ulama Mesir. Fatwa ulama Mesir orangnya online jual beli online boleh asalkan ada yang disebut ta'yin. Ta'yin si pembeli, ta'yin si penjual, jelas si pembeli, jelas si penjual, jelas barangnya dan jelas transaksinya. Mudah-mudahan silahkan dijalankan kalau betul-betul jelas semuanya. Jino kan kamangat, betul contoh. Nyokot endorse nyo. Contoh Tokopedia. Tokopedia waktu kita nyot tablo, kan na bintang. Na model bintang, na model deskripsi di kita kalon tanda deskripsi, na model urang jumlah pembeli kawan. Kadang na HP nyo ipu blowa, di blow dongku yang blow cuma 2 row. Nyampe blow. Karena situ sudah terdapat bai al-gharari, jual beli yang ada harapan penipuannya. Tapi waktu tablo HP na hinan pembeli 20,000 orang. Kemudian kita kalong foto baru. Itu boleh. Satu. Yang kedua, sistem jual beli online, makanya di Tokopedia lebih tertarik Tokopedia daripada yang lain. Pakau menanungku karena Tokopedia yang pihak gele. Nyo pembeli, nyo penjual, nyo Tokopedia. Getanya tak nak belah HP. Waktu kirim peng, Tokopedia tidak mengirimkan duit itu ke pembeli, ke penjual. Benar kan? Pengen dulu. Nah, dalam hukum fikih ini boleh hukumnya. Tak masalah. Yang B adalah pihak online waktu kita nyata kirim peng langsung gede saja. Kena langsung. Dan pihak di Tokopedia pun online tidak menerima telefon-telefonan langsung Tokopedia langsung yang memegang duit. Sehingga waktu kita kena blow HP, pihak penjual mengirimkan HP. Ketika mengirimkan HP, Tokopedia memberi batas waktu 2 hari untuk cek barang. Nyan peng kalau tamong nen. Peng kalau tamong basi penjual. Cek barang ile. Waktu cek barang. Kagot. Menyagot berarti konfirmasi sudah selesai. Baru duit dikirimkan ke penjual. Sistem yang lainnya disebut dengan bai'ul khiyar. Dalam fikih disebut bai' khiyar. Punya urang jamun hana menan bai' khiyar. Urang jamun menau. Tulis surat. Bang, lun pesan lemari yang warna coklat, yang laci na 2 boh, tapi na tempat berumur. Tulis surat. Hon ajak bang, lun rencana kena ijak obirun. Rajin, ani titip saya apa? Bak tokonya untuk titip. Ijak. Kebetulan dari Bandar Aceh ijak obirun. Jak jo bak toko, bang nyon pesan lemari lagi nyo. Poket tu. Oh kat bare. Urun jamun menan model. Setelah selesai semua, lemari kai poket mendung, maka utusan muna kalian spek. Kiban mano? Laci 2 boh,
kemudian tempat simpanmu lagi penuh juga. Kalian apa deh? Kajib yang mana? Kirim. Nah, kan sama lagi dengan kopi dia kan? Pihak kelainan kan pihak yang mewasilahkan antara si pembeli dan si penjual. Kajib bang kirim laju. Terus kedai barang Banda Aceh, maka pihak di Banda Acehnya, maka bereh lemari kapah sesuai dengan harapan tuan. Cok peng dulu. Orang birunya mana jauh Banda balik lagi biru. Hijau peng. Itu model zaman dulu. Model sistem Rasulullah yang horonya dalam fikih disebut bai'ul khiyari. Boleh tengku? Boleh. Yang baik katanya udah pesan bang lemari 2 boh cuma laci ji bergelak-gelak drone juga. Hanja mana tengku. Hanja mana. Harus sesuai spek. Bergelak-gelak katanya udah pakai aja tu 5 boh. Dia tanya amal. Pakai 5 boh. Bergelak-gelak drone bukan? Hanja. Ya, jadi begitu jual beli online. Yang difatwakan oleh ulama Mesir, jual beli online boleh, tapi dengan syarat yang kali tuan sampaikan. Oleh karenanya, dari rumah ne baca khusus bab tentang khiyar. Khiyar nak diwabuh lah leboh tu. Nya ne bacanya, nya tu insya-Allah mufhum tentang khiyar. Baik salam taboh tu, baik pesanan, jual beli pesanan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengenai ijab kabul. Tengku, ijab kabulnya je tengku metulun di Biren, saudara lun di Banda Aceh. Maka lo ijab kabul, payah merompok tengku. Hana. Ijab kabul hana payah merompok tengku. Ijab kabul boleh dengan suara, apalagi urangnya dengan video call. Kan mudah dengan video call. Buka aja. Kiban apa bang? Alhamdulillah tengah mekat ni yo. Hai atalong kalau katro ijab kabul le. Yang barang geron peng kalau. Kabar deh? Kabe. Aja bu, assalamualaikum. Kabe. Mudah ini. Ijab kabul hana payah merompok. Monya ijab kabul payah merompok, payah dak nangku dak jaga di Biren dah. Pesan Nabi Muhammad ke Siti Aisyah. Wahai Aisyah, tayassaru wala tuassiru. Kalau kau mengajar agama Aisyah, ajarkan yang mudah-mudah saja. Jangan ajarkan yang sulit-sulit. Yang susah-susah. Jadi agama Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan ya nyampe. Ya. Tapi ganja hancur ke mana le? Dia berah legop kan menyuhana mabuk apa tunggu. Itu mempermudah-mudah agama hancur. Agama Islam mudah tapi jangan dipermudah-mudahkan. Mana apa? Ijab kabul boleh hukumnya, tidak jumpa. Ana masalahnya. Munyo online kibai ijab kabul. Yo teken lagi pun termasuk ijab kabul. Jak belum moto, teken bang, teken. Termasuk ijab kabul. Menurut fatwa ulama Mesir, sebahagian ulama Mesir yang termasuk juga ijab kabul. Bahkan dari riwayat ulama mengatakan gedanya hanya takkan ijab kabul. Benar. Ini tak perlu barang. Kabar. Hanya ijab kabul sini. Ijab kabul. Pakai bahasa isyarat. Pitengkunya mati mekat mungkin tengah sibuk hanya buka balik. Apa? Kabar. Hanya termasuk ijab kabul. Tapi punya merumpak gedanya, nyampai takkan barang kedon penggelun. Terserah bak si pembeli je takkan menang atau si penjual. Mana apa? Jadi nalai hanale. Akibat nyan mic na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hotel semayangnya. Yang kedua, cara ibadah rububiyah
Jadi yang kedua urang habis umum. Tungarungu. Kakak. Jadi yang pertama tentang katanya tengah sembahyang tiba-tiba kai tebik angin, benar? Tebik angin perut. Kiban cara taubat, ya, benar? Benar? Oh, umum ya. Oh. Nyan nengku mana cara lain, ada pegah jamaahnya. Payah WA jamaah. Atau umumkan Pak Menanta, tengku jamaah-jamaah sekalian, bahawa sembahyang Isya pada tanggal 20 Teguring. Tanggal 20 Teguring, ya. Bahawa sesungguhnya kebetulan di masa itu saya imam dan saya menyatakan sembahyang kita payah ulang karena saya keluar kentut. Hana cara taubat nengku. Hana taubat tapi payah dah pegah ba jamaah. Ya kan? Nah, jadi pegah ba jamaah menan bahawa gedanya kali. Hana apa hana puyo hana tala. Ka hana ipoh kan? Na ipoh. Hana. Nah, jadi na payah ulang nengku sembahyang, payah nengku payah ulang karena hana sah sembahyang. Nah, jadi payah ulang. Nah, benar nengku. Kemudian yang kedua teranungunya kiban cara kamu atau cara urang tuli, urang bisu beribadah. Kiban cara? Urang tuli, urang bisu beribadah, caranya seperti mana mereka beribadah. Bagaimana cara mereka beribadah? Mereka beribadah tak bisa baca doa karena tuli. Maka ya sudah sesuai dengan kehendak dan kadar urangnya. Allah Maha tahu. Kalau kita tak bisa mendengar, mungkin bisa membaca. Kiban cara tak perlu urang hanjit dengar tapi je mengilmu, ya mudah tulis. Tulis cara baca pun betul-betul. Tahu tak? Yang bahaya dengku, yang betul nak urang tanya, dengku nyo lawek nyo, na urang yang hanjit dengar, yang hanjit kalan, dah hanjit pegah apa? Yang kiban, awak menyangka lagi yang ka ala kau laju. Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kaji hana pu. Nam telah. Ka ala kau laju. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Kaji anyan ala kau betul. Tapi selama masih dia tuli bisa melihat, ajarkan bagaimana dia bisa membaca. Selama dia tak bisa melihat tapi dia mendengar, na ilmu kan, ilmu yang baca titik ya. Kan raba-raba nah. Kan na Al-Quran lawannya yang raba-raba ya. Dia raba nah kan. Ajarkan. Ya, begitu caranya. Nah, jadi nyangkeunyan ya, bagi orang tuli, bagi orang bisu, maka sesuai dengan kehendak mereka berilmu, begitu juga mereka beribadah. Lain hana. Ya. Yang dua buah penyakitnya nah. Dan tidak urang yang tuli dengan bisu. Manualnya Pak pedudronya. Tuli dengan bisu. Ya, mana nunggu? Menyo tuli dengan bisunya, kiban katanya otak semubut atau kiban cara tanya otak meruno urangnya, kakek ala kadar kiban bak urangnya mana? Contoh le, awak tuli kan harus tak ikut kiban cara je baca atau cara je merompok ilmu katanya, payah tak ikut. Kadang na urang, wate jabut hana mufum, wate jamaen mufum, payah ikut cara je. Kadang na urang wate baca buku tentang sejarah Islam betul-betul. Hai terima, tapi wate cerita nyan kai terima. Nah, urang bisu cara katanya tak perlu na urangnya atau urang tuli payah takalan kebiasaan urangnya kiban cara wate katanya perlu na mufum. Maka tak pelajari le lo na mufumnya. Pelajari kiban adat kebiasaan urangnya. Sehingga wate yang perlu na mufum. Mana cara?
Lagi orang muda, alhamdulillah betul ya praktek ibadah. Urun tuli kan hanya dengar awak. Kan hanya dengar kan? Tak ke praktek ibadah anda. Ya, benar kan? Jadi ya peduk rohnya mbaknya narame. Nak peduk roh ya. Jadi benar cara. Yang jelun jauh, benar kan? Nah lain mana? Yang lain kahwin. Kiban. Waalaikumsalam. Ya, masalah trading ya. Nah, tamu trading ya. Ya, trading ya. Bedanya napeng di Pulau Robe. Kemudian, tapi lo hantar nonggalanya sistem jihiban. Yang lo baca-baca bahwa gedanya napeng di Pulau Robe, pertama mbak sabuh aplikasi. Betul aplikasi binomo, binomo. Leta pertama aplikasi binomo di Pulau Robe kan takalang grafik. Ya, takalang grafiknya. Maka waktu takalang grafik, nak istilah menjual saham, nak istilah membeli saham. Nak keuntungan dari tiploh rebe kita nyata kalau naju kalau aju beruntunglah menjadi 100.000 dari tiploh rebe. Pertanyaannya, boleh nggak begitu? Tapi termasuk ribanya atau tidak? Dua boh jawaban tuan-tuan. Hanya sama lagi urung cotrung berkelam tanya masalahnya. Dua boh jawaban. Pertama, fatwa dari ulama Mesir, fatwa kontemporer bahwa jual beli saham itu boleh selama si pembeli ada, si penjual ada dan alatnya ada, kemudian transparan. Transparannya terang-terangan. Baiknya istilah bai al-gharar, tipuan. Berarti selama katanya wajib tabloh sahamnya, juga katanya pembeli saham itu boleh dengan syarat ta'yin. Ta'yin bahasa katanya transparan. Jelas lah jumlah. Pembeli siapa? Saya. Penjual siapa? Dia. Sahamnya siapa? Ini jelas. Kalau jelas silahkan. Itu fatwa dari ulama Mesir. Jawaban yang kedua, lanjut jual beli saham dengan alasan bai al-gharari. Rasulullah bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai al-gharari. Nabi melarang jual beli yang ada potensi penipuan. Mandum laju. Pat mantongnya pu online atau hana online menyona harapan atau potensi penipuan, jual belinya tidak dibolehkan. Contoh, jual beli penipuan yang na potensi penipuan tapi padahal na penipuan. Contoh, nyo kan na MB saboh. MB-nya na ungkot. Ungkotnya kayak E1. Ungkotnya E1 turun baru, E1 turun baru. Tak jaga dia nyo, bang. Hai dah ungkotnya, bang. Nyo. Paduk taboh. Tabohnya, taboh MB jom dah. Oh, waduh be, bang. Di tengkunya kena blow yang ungkot lang MB-nya 200 be. Kebetulan waktu itu bit ungkot hayu. Ai bayi meyup yang ungkot yang hayu. Ikira leh tengkunya mandum ungkot hayu. Ka ke iblo jumna. Ka beli tro rumah ikalan yang hayu dua nu, yang anak hayu terbenu. Maka jual beli seperti ini disebut bai al-gharari, jual beli yang ada potensi penipuan walaupun hakikatnya tidak ada penipuan. Kemudian nyan haje ka menyomenan trading, adakah potensi penipuan seperti Bitcoin? Fatwa ulama Mesir Bitcoin haje tengku. Ya kan? Ini saham yang paling terbesar di dalam dunia trading adalah koin Bitcoin. Bitcoin
Kemudian pula nalomnya pada ubahnya yang bersaing dengan Bitcoin. Sini Bitcoin baduk man. Peratus juta kan? Peratus juta long terakhir. Ini kan mungkin kayak 600. Masa wate ban itu Bitcoin 220 juta masanya. Tuan baduk masanya na wate lon na ngon lon na main Bitcoinnya ni belum mesin. Di belum mesinnya mesin gali ya. Gali ya. Duduk apa? Rugawan. Digali. Nah yang model ngon katanya karena le komputer, le mesin kan le listrik. Dicangkok listrik aku. Cangkok listrik putamong kenan. Duduk kayak kenang drop polisi. Ini namanya potensi penipu menyomenan hanyut. Jadi artinya jual beli walaupun hana tapi menyona potensi penipuan nyan hanjut lain. Walaupun saya kaji hana halal dia thayyibah barangnya tapi ada potensi penipuannya hanjut lain. Ya kan? Jadi jamaah dirahmatillah Allah, ilun tuan lebih cocok bak pendapat yang kedua. Karena trading nyan dunia digital. Dunia digital dikuasai oleh orang penguasa digital. Tentunya bukan orang Islam. Menyomenan segala spesifikasi tentang digital. Pergerakan digital dikuasai oleh orang asing. Menyomenan terdapat bai al-gharari, jual beli yang ada potensi penipuan. Mundur. Contoh dengku, nyokon korama baca ya. Baca itu contoh menan kan? Gedanya hananit tengku gedanya tamekat baca yang rusak, yang cacat. Tapi ketika na orang dari Banda Aceh jak keno, gedanya hana mekat. Awak kerja gedanya yang pegat penipuan. Dan gedanya dah tepu karena tak berubah toko keno. Maka mundur karena ada potensi penipuan. Maka oleh karenanya kaedah jual beli, munyo jual beli na potensi penipuan mundur. Tidak boleh. Sama lagi jadi urung longkuk benar kan? Longkuk benar. Itu bi ungkut yang hayu yang kenyang. Ada ungkut beduk 2 Yang itu bit tinu, yang kenyang lagak. Yang ana lagak 4 bayu be. Itu potensi penipuan namanya. Jadi lentuan lebih cocok pendapat yang kedua. Ya, jadi menyomenan alah baik mentoklah trading yang kadang habis hotel dia mungkin menguntungkan tapi habis hotel kan. Tak kalau grafiknya kan loh mata dia kan. Menan laju dia kopi ka 2 boh. Tambah long kopi kale, put 5 ka habis orang kopi nah. Ya? Le di Banda Aceh le tak mungkin nak kan. Di Banda Aceh dengku anak-anak muda duk main laptop menduk. Ilon je kopi nah. Lung kalau lalu lintas lonjak menan di kalau grafik-grafik menan nah. Habis hotel ya. Hotel teruk Isyah ni lumayan. Oh menyo menan kerja dah beli lah. Menyo sabah bab yang menyebabkan katanya hana semayang maka yang babnya hukumnya haram. Pajuhbu na haram hana. Tapi menyo tak pajuhbu dalam keadaan Jumat tablobu bak takogop jadinya haram. Ya. Gedanya mekat bajai. Hana haram kan? Halal. Tapi ketika gedanya mekat bajai dalam kondisi Jumat jadinya haram. Nah, menang kaedah haji. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, hana pula deh. Hana pu trading ya. Ni lagi biasa man mekat ungkut, mekat peti. Mula tuan mekat buku. Ya kebetulan tuan teringat buku. Nyolun nalume buku karya almarhum Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, karya anak beliau Abuya Muhibbuddin Wali, karya adik Abuya bernama Abuya Jamaluddin Wali dan karya ulun tuan menyona mehenna beliau nejak bak panitia untuk laki. Nana buku-buku lem belau. Ya, nyo katanya kamu merumpok sama-sama berdagang. Tuan berdagang lu dagang cin. Cuma kesempatan lu tuan hayu becut. Ile ke lum pekak taro. Ya jamaah dirahmatillah Allah. Mungkin kat trip tu kena lain hana kan? Lain. Nalo.
Mana leh? Nyo dah terima dua buah pertanyaan tu, alenya kabeh ya. Cuba. Nyo dalam pre online na lain. Ana le ya, ibu-ibu ana. Munyo bab dagang nengku. Bab dagang neblo kitab sabo. Mungkin orang dan hanje baca Arab Melayu. Dino kana terjemahan neblo kitab Mir'atut Tullab. Elon semubut kitabnya orang Sabtu. Nyan kitabnya terbaik banyak. Dino kana terjemahan terbaik banyak khusus bab dagang. So yang tulis Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Kuala. Pak kuburan Syekh Kuala di Banda Aceh. Beliau hidup pada masa Ratu Safiatuddin. Ya, lun semubut orang Sabtu dan muna nak lumpugah buat jamaah sebahagian jamaah. Punya nama het ikut semubut lun tuan online orang Sabtu di kuburan Iskandar Muda. Lun tuan semubut kitab Mir'atut Tullab khusus bab dagang. Hana lainan, hana bab tarah, hana bab sumayang, hana bab zakir, hana dagang mendung. Ubenya kitab terbaik. Punya nama hente maluh nak lumeh malam nya untuk tampaikan bak tim ulun tuan. Ya punya nama hente dengar dan dah muka baje mana no pudek mentor radio nah kan punan tim. Dia buat sama-sama tentang dagang. Nah. Kana. Yang pertanyaan dari Masjid Baitul Qadim Paya Meligo Aceh Timur. Assalamualaikum. Biar baca pertanyaan. Syarat sujud 7 anggota apabila anak sempurna atau menggantung kaki atau jaro. Ipan hukum sembahyang tayang. Ya, dari mana? Dari Masjid Baitul Qadim Paya Meligo Aceh Timur. Jadi pertanyaan dari Masjid Baitul Qadim Aceh Timur. Aceh Timur. Jadi pertanyaannya adalah kiban hukum burung sembayang poi aki ada ni wate sujud kaki dia kan mana kan ni poi mana nak kiban hukum dia je atau wate sujud lagi nya tak mau ya mana dia wate sujud kan lagi nya Allahu akbar kan tapi wate sujud lagi nya orangnya sah sembayang mana tu maka nyolon jawab dengan jawaban Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab beliau Siratul Mustaqim jilid 1. Jadi jawabannya jawaban lun kutip dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri ulama Aceh dari India tinggal trip di Aceh bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab beliau Siratul Mustaqim. Hukum orang yang solat dalam keadaan sujud menaikkan kaki di belakang, menaikkan tangan ke atas, batal, tidak sah. Nampak kan? Waktu sujud akhirnya tak boleh waktu. Hanya batal lah. Lanjut. Hukumnya batal. Siapa yang bilang itu? Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab Siratul Mustaqim atau Sabilal Muhtadin. Kenapa kitabnya mana? Nah, Sabilal Muhtadin di dalam Sabilal, munyo di luar Siratul Mustaqim karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi orang dana ayah yang dalam bacanya. Dalam atau luar? Luar ya. Benar. Jadi luna semubut kitabnya malam Jumaat menan yang dijawab oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri batal sembahyang dia apabila gedanya sujud hana lagi nyawa dan gedanya sujud aki waktu. Ya sah. Benar tu. Tabuh tu terakhir kawih. Ya, je. Apa leh? Gimana? Kafarat. Nah, jadi gimana? Ya. Kajian.
Rasulullah bersabda, "Idza rakada ahadukumus salata aw ghafala anha falyusalli idza dzakaraha." Pesan Nabi, apabila urang dona mandum tinggal sembahyang, idza rakada ahadukumus salata, apabila engkau tinggalkan sembahyang, au nasya ataupun lupa tinggal sembahyang, au ghafala anha ataupun lalai sengaja tinggal sembahyang, maka falyusalli idza dzakaraha, menyomenan ganto sembahyang. Lun tinggal sembahyang selama situn nengku, berarti selama situn yang ganto. Kiban cara ganto, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Berarti sembahyang qada. Fatwa Abu Ya Mudawali dalam kitab beliau Al-Fatawa, tidak boleh hukumnya urang sembahyang tarawih tapi mantongna tinggal sembahyang wajib. Menyomenan sembahyang tarawih ganto mandum dengan sembahyang wajib subuh. 20 rakaat sembahyang tarawih maka ganto mandum dengan subuh. Mana pakai kunut, hana pakai kunut sah sembahyang. Tapi makruh. Menyo imam, sallu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Kapan? Bodoh mandu. Urang sembahyang tarawih, salli sunnatan tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan katanya hanjit sembahyang tarawih, menyo tinggal sembahyang yang lain yang wajib. Kibancit, usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Urang sembahyang tarawih dan sembahyang subuh menan aku jut alhamdulillah. Karena lun tuan natom sigong almarhum Abu Ya lun tuan Abu Ya Muhyiddin, watenyan Abu Ya diundang ceramah tarawih di dayah Abu Ulaiditi. Abu Ulaiditi di Aceh Besar. Watenyan imum Abu Ulaiditi kamu dua ngo almarhum Abu Ya telak teruk. Dan galong sembahyang Isya. Kamu sembahyang Isya ya? Abu Ulaiditi kamu mulai sembahyang tarawih. Lehnya Abu Ya lenduan. Jak sembahyang Isya habibi. Jak sembahyang Isya. Jangan sembahyang tarawih. Mana? Abu Ulaiditi salam, kamu 2 rakaat bedo. Dia boleh hukumnya. Kiban boleh Abu Ya menan buka puput. Lu punya anak Abu Ya puput anak buka. Kamu mana? Itu. Demikian cara kafarat solat. Satu. Yang kedua, lun ka meninggal atau abang lun ka meninggal. Hana itu sembahyang pada umum 40 tahun. Nah sembahyang hana umum 40 tahun hana sembahyang. Nyan kiban cara ganto 40 tahun hana sembahyang. Pupaya aja lun ganto dengku. Khilafiyah ulama. Ada ulama bilang tak bisa lagi diganti, tapi dengan cara Punaji silah tanya apa? Tulak beruh, benar kan? Ini nak tulak beruh? Nah, kamu dah besar nak? Benar. Ada ulama yang mengatakan munyotel mayang yang tinggal satu solat tabohmud. Tabohmud. 2 semayang tinggal 2 bohmud. Berarti punya 40 ton tinggal pada bohmud lah. Hancur habis gua nanti. Padu ben. Nah, 40 ton. Nyang sang payah me ngon truk. Payah me truk ya, nyampu bang, nyo kafarat sembahyang. Mandung 20 truk ijak rumah. Tengku, ilun hanapeng tengku. Man abang lu kat tinggal sembahyang 40 ton, hana mungkin lu belau bre. Lum bahas bacut-bacut. Nyo ka uronyo le tau rum pegah bid'ah. Hana. Kamale. Dalam kitab I'anatul Talibin, na ulama mengatakan munyotanya kam meninggal hak tertinggal sembahyang, maka sungguh berikan 1 solat 1 beras. Nyo. Lo Bruno baca hukum. Munyo kaifiat yang kana bakdron mandung kan kaim dak kalon urang tulak breh kan. Nyo hukum ji. Lo miskin. Lo miskin. Hana peng meninggal.
Orang miskin hana pen kan hana je belau ber. Yang je tak belau ber hanya dua buah karung dah. Dua buah empang ber kan. Tak pugah laju tak buah empang ber padu. Yang paling raya ini. Ha, padu harganya padu kan. Mana luar tu lebih. Ler tu lebih ya. Tak pugah juga ler tu lebih. Len tengku napeng nar tu lebih. Kajut lom belau lah ber dua empang ber raya. Nyai lalu tangguh. Ka. Yang jelaskan orangnya Wahabi Salafi pegahnya bid'ah hana hukum. Ilun hek lo minta hukum merempok hukum. Menyolon jawaban lon dalam hal agama hana hukum, lun pegah hana hukum. Tapi nyona hukum. Ulama yang dinukil oleh Syekh Imam Dimyati, ulama raya Mekah Madinah dalam kitab I'anatul Talibin. Itulah beri. Tabah mud Quran perlu detail ya. Natruk lelite. Natruk lelite ya. Lelite dah pegah juga kan. 3 liter beras. Ilun mangat pakai liter, hana pakai kilo. 3 liter beras. 1 karung bisa mencapai 100 liter beras. Tak pegah juga benar. Kalau 100 liter beras, maka kifarat sembahyang 100 sembahyang. 2 karung beras berarti 200 sembahyang. Duk, hoi urang dayah yang mufhum ilmu. Be urang awam. Hoi urang dayah, ja abu, ja mufhum ilmunya dan mufhum nit penanjihan nit kafarat sembahyang. Pada babareh aku karena 2 empang ber pedrawa. Ino 2. Itulah. Antuk baca nit. Sebenarnya ni dia benar. Nyawa kamu apa nanjihan kafarat sembahyang 200 sembahyang dalam empang ber. Dicok le 2 dronyan. Ka kamu terima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ka 200 sembahyang. Karena hana trip gedanya dah tinggal 40 tahun sembahyang. Pihak yang nyan muno tulak lom. Ka kamu pulangkan ron lomnya ya ber 2 bompang selama 200 kali sembahyang. Diterima oleh pihaknya. Ka kamu terima. Berarti sudah 400 sembahyang. Itulah lom kan hana trip belum. Happy tahun. Hana trip. Tinggal sembahyang. Hoi ja abangnya 40 tahun ni teman-teman. Hancur dah dulu. Dah, hanatip tulak lau. Maka di dalam adat kita nyo di Aceh, nyo dirumuskan oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili. Hukumnya boleh. Ka katanya mu tulak 20 go, tulak kena, tulak gede, tulak kena 20 go, terciptalah nanti di situ 2000 kali sembahyang selesai. Faham kan? Mudah cara. Ini kafarat sembahyang bagi orang yang kahanale. Bagi orang yang mentona, maka pesan Nabi falyusalli idza dzakaraha, ganti. Itu orang Wahabi bukan hana payah gantole. Di pugah hana payah gantole, orang punya kategori sembahyang hana payah gantole. Nyangka merumpok dosa. Mana ni pugah le Wahabi? Nanu form Wahabi ni? Wahabi. Yang pugah bid'ah maulidnya, yang kena Wahabi. Pugah maulid bid'ah, Samadiyah bid'ah, tahlil bid'ah. Eji pakai Hondanya hana bid'ah. Memang nama Nabi bid'ah. Ya kan? Nah, salah tidur ustaz awaknya kan bahawa orang punya kategori sembahyang hana payah ganto. Gimana hana payah ganto? Lun buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 2 karya daripada Syekh Az-Zuhaili. Imam Hambali sepakat wajib ganto sembahyang. Imam Hanafi sepakat wajib ganto sembahyang. Imam Syafi'i sepakat wajib ganto sembahyang. Imam Hanafi sepakat wajib ganto sembahyang. Wahabi mazhab pun pakai punya kaput bawah mazhab setuju. Mazhab pun pakai ni. Oh, hati-hati. Inilah sunok horgonya jilid 2.
Sunah urgonya turi ayah kan? Yang pancur danya orang Aceh. Pura-pura jaga ulama, pancur danya. Yang kena sunah urgonya. Kaje nya lain. Kaje nya terakhir bah. Mun na urun tanya terus. Atau kiban na lain jamaah ni. Baik sayang tu. Kiban aku. Boleh nyo ni. Kai prek kahit prek bah. Masalah sejarah. Di Turki. Ya cik. Pertanyaan Haji, Aceh dengan Turki Usmani so awal tamang agama Islam. Padumna jarak tun Aceh masanya dan sebaliknya di Turki ya. So awal tamang Turki Usmani Aceh. Jadi nak urun tanya, saya lebih awal Islam di Aceh atau Islam di Turki? Nyobak sejarah. Hanali bab hukum. Ya. Buka kitab buku Aceh sepanjang abad dan buku artikel karya almarhum Abuya Hamka bahwa na leboh pendapat ulama pendapat sejarawan. Pertama, Islam katruk di Aceh masa Umar bin Khattab. Abad ke-7. Abad 7. Islam kana di Aceh pada masa Umar bin Khattab. Yang kedua, Islam truk Aceh pada masa tahun di mana Turki Utsmani ka dalam Islam. Turki Utsmani nyan ka Islam, baru duda lehnya tamonglah Islam Aceh dari Arab. Tapi tuan lebih setuju pendapat Abuya Hamka yang mengatakan bahwa Acehnya karena orang Islam pada abad ke-7 atau masa Umar bin Khattab atau lebih daripadanya. Karena lun pergi penelitian na dua sahabat Nabi wate jak ke Cina na piyo kena Aceh ya. Lun kedua sahabatnya na lun teliti ternyata dari serbedro sahabat Nabi, na dua sahabat Nabi yang na tombio Aceh. InsyaAllah nanti lun kalau long artikel lun tuannya hasil penelitian lun tuan, InsyaAllah lun sampaikan bahawa ketika lun tuan sebutkan na sahabat Nabi itu sungguh sahabat Nabi itu hidup pada generasi setelah Rasulullah. Kemudian berarti di bawah 60 Hijriah. Menyomenan nyan ka termasuk umu katuhadat. Artinya Islam sudah masuk pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daerah yang paling awal tamu Islam adalah daerah Aceh. Kenapa? Karena ada pendapat di masa sahabat Nabi Aceh sudah ada orang yang menganut Islam. Jadi katuhadat bahawa nenek itu gedanya ka beragama Islam. Walaupun pendapat lain mengatakan bahawa nenek itu gedanya urung Buddha. Asli dari Gayo. Nak urung pegah benar. Urung Gayo pandai menan ni ke? Urung Gayo awal, ke urung Gayo daknya. Nyo kata pina urung Gayo yang kena untuk apakah? Bahawa nek tu gedanya awal urung Hindu lah kemah urung Hindu bersuku Gayo Pane hitam. Lupa lu bacanya dalam buku Aceh sepanjang abadnya. Mudah kah terakhir tunggu. Tunggu silakan. Oh benar. Ngedanya hutang orang kafir pu wajib dah bayar. Nya ada apa pertanyaan? Hukum hutang orang kafir tak apa? Pu wajib dah bayar tak apa? Yang pertama hutang dengan orang kafir boleh hukumnya. Karena Nabi pernah menggadai baju besi bak salah tidur orang Yahudi. Nabi denggu hanapeng baju hubu denggu. Nabi menyokena baju hubu atau baju makanan hanapeng. Sehingga dalam sejarah dikatakan Nabi nasabu harta yang Nabi jaga. Harta beliau adalah baju betul.
Nyo baju besar. Nabi kata tak mehet baju makanan hanapeng. Maka ijalah bahu orang Yahudi, jolah baju besarnya untuk gadai, pinjam peng tiat. Untuk gadai. Nabi pinjam duit, ada barang gadai. Maka sebaik-baik menghutang harus ada barang gadai. God, punya gadainya meninggal, barang gadai ya untuk orangnya je. Hanya God tak. Punya dia menghutang nunggu benar barang gadai. Baik meramah ni untuk katuk langku buka. Keluarga anak pun nak hutang. Tapi punya orang gadai, aja ikoh laju. Kedua, pu payah dah bayi nunggu. Punya anak payah bayi mangata nunggu dah punya jupe, tak perlu laju. Hai, bakon kablung. Untuk pun dah jauh orang kafe. Orang kena kau orang kafe yang orang laknat oleh Allah. Untuk pun dah jauh benar. Pakan han wate tamu hutang tanyong munan. Hai, untuk bukan hutang orang kafe. Walaupun kah hana bayu tu. Kan munan ada tanyong oleh. Ya, kiban cara bayu dengku nak payah bayu, payah dengku. Karena sama lagi contoh Nabi benar. Nabi menggadaikan baju besi. Setelah Nabi sudah minjam duit beli makanan, Nabi pulangkan duitnya ke orang Yahudi, Nabi ambil lagi baju besi. Berarti harus dibalikkan. Menyuhana menan dengku, berarti Islam bukan lagi rahmatan lil alamin. Lawinya katanya tak pisah-pisah. Islam itu rahmatan lid duit. Rahmatan begitu dia. Menahan cara nunggu. Jadi kalau berutang orang kafir wajib bayar dan harus ada barang anggunan atau gadai. Tengku-tengku sekalian, ibu-ibu sekalian, mungkin letaknya nak pertanyaan yang mungkin urang don kena tanya atau ba online. Kajut lentuk bila nyo sulun sang ka mulai hanai tebik le. Lentuan memang tengah sakit. Nyo su hanai tebik dah. Pukul yang lalu cik Hana aja berkhabar tu. Kalau lagi urang bisu benar. Baga bahasa isyarat mana? Mehet baju ungkut, kaka ngong Google aja benar ungkut. Goreng ungkut diat. Jadi jamaah dirahmati Allah, nyoknya dapat Tuhan sampaikan kajian kita nyok malamnya dan tanya jawab tanya malamnya dan tenteji adalah puan Tuhan sampaikannya adalah ilmu yang nabalun Tuhan. Kesempurnaan, kelebihan hana balun nengku mandum ba Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan lun tuan sebut hadis, kesalahan lun tuan sebut surah, nyan pasti na balun. Itu kekurangan yang setiap manusia pasti ada. Menyomenan dulu kemah mungkin dah haba-haba yang berumpah lun tuan sampaikan, nu tolong pemaah lun tuan, lun manusia biasa dan memang kita mandum juga manusia yang biasa juga. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau walaupun manusia biasa tetap beliau dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian apa yang Tuhan sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sudah bawa juga tepi buku. وسلم صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, you kirim Al-Fatwa Aceh Timur insya-Allah jut untuk tuan baca komen-komen permintaan kitab. Nah, Al-Fatwa, nah kitab Tauhid Awaliyah karangan Dr. Sendiri Abu Habibi, nah kitab Tanwirul Anwar, nasid kitab Tauhid Tasawuf Al-Hikam karangan Abu Ya Syekh Muhibbuddin Wali, nasid kitab-kitab yang lain untuk tunggu komen ni bak peruntuannya Di malamnya mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin.
bagi jemaah sekalian yang ingin memiliki buku beliau bisa menjumpai panitia. Terima kasih. Enggak tunggu-tunggu kamu laki Aidin. Mudah-mudahan kita yang merempak di bak kesempatan yang lain. Facebook tuan kamu dia tunggu bagi dan tegan ikuti bak Facebook tuan yang baru. Dan yang paling penting berdoa ke Abuya bersihat. Kak Ita, tanya yang nak tenaga Kak Ita. InsyaAllah malam singa kita yang nasib siaran langsung ceramah Maulid Abuya di daerah Nehun Aceh Besar. Dan semata yang ingin download video-video yang kamu siarkan untuk nampak kembali buat YouTube, nyo silakan dengan sebuah syarat. Semata yang pergi buat YouTube baik nak hak cipta kerana amanah Abuya. Ilmi Allah nyo hana hak cipta. Semata je cok. Mian koh-koh ni pegat sumber. Menampi Wahabi mian rencana ni cok baik koh. Koh hidih bacut, hina bacut, pupak kena pupak gedih. Nyan punya data mem musa po YouTube. Cekak ni. Aku cekak ni. Muka big cekak ni. Jadi sekian nilai secara langsung pengajian getanya di malamnya. Alhamdulillah malamnya lokasi di pusat perbelanjaan Kota Birun atau tepatnya di lapangan Fowa, pusat shopping bahasa awaknya Kabupaten Birun. Ibu-ibu ramai man hantar jatuh mana. Ya, Tunku Fauzi dari Kanada. Abu ya, Tunku Fauzi Kanada. Ya. Abu ya. Gak ada HP hanjil lo hubungi dengan Facebook Abu ya menolong telefon. Ya. Awal ya. Dia tak duduk leh tu kau Fauzi tak duduk. Kata wala mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak tu. Ya, nengalah. Awak bicara awak bibir kan.